Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji Ujian Kinerja PPG Transformasi Kemenak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ginanjar dengan nomor induk mahasiswa 42500111829. Saya merupakan mahasiswa PPG Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini saya melakukan perekaman ujian kinerja di kelas 5A SDN Cipulir 11 pagi dengan materi zakat fitrah. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Aku bisa Oke, apa kabar kelas 5A? baik. Sehat? Oke, alhamdulillah. Sebelum Bapak memulai kegiatan pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Kita semuanya ya, kita berdoa supaya belajar kali ini kita bermanfaat. Doa kali ini dipimpin oleh ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Faris. Oke, Faris, boleh ke depan, Nak? Oke. Silakan Faris pimpin teman-temannya untuk berdoa. Bersiap. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semuanya, tolong krupinya atau barcode-nya silakan kalian pegang. Bapak akan absensi hari ini ya. Coba silakan kalian bagiin barcode ya satu-satu ya. Rafki nggak bawa? Oh lupa, ya udah. Oke. Oke, siapa lagi selain Rafki yang tidak bawa? Oke, baik. Siap. Oke, Andri? Ketinggalan? Oh ya udah, nggak apa-apa. Baik, ada yang ketinggalan, Andri, Rafki, sama siapa lagi tadi? Hamizan. Anak-anak semuanya, buku pelajaran dan alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Baik, hari ini kita belajar PAI ya, mata pelajaran PAI bersama Pak Ahmad Ginanjar. Baik, anak-anak semuanya, sebelum kita lanjut untuk belajar, kita nyanyi terlebih dahulu, nyanyi lagu Garuda Pancasila. Ya, semuanya coba berdiri, kita nyanyi bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, boleh silakan kalian duduk kembali. Oke, anak-anak semuanya,
kemarin kita sudah menyelesaikan bab 2 dengan melaksanakan ulangan harian. Gimana? Puas nggak dengan nilai ulangan harian kamu? Puas ya. Yang nilainya bagus itu hasil kalian dari belajar. Yang misalnya nilainya masih kurang atau masih kurang dari KKM, silakan nanti kalau ada ulangan lagi dipersiapkan dengan baik ya. Oke, baik. Kemarin kita sudah selesai mempelajari tentang Asmaul Husna yang jumlahnya itu ada 99, tapi di semester 1 kita hanya belajar ada 5. Apa saja? Al-Qawiyyu. Apa itu Al-Qawiyyu? Allah Maha Kuat. Yang kedua Al-Qayyum. Apa itu Al-Qayyum? Allah Maha berdiri sendiri atau mandiri. Yang ketiga Allah Al-Muhyi. Apa itu Al-Muhyi? Allah Maha menghidupkan. Yang keempat ada Al-Mumit. Al-Mumit itu Allah Maha mematikan. Dan yang terakhir Al-Ba'is. Al-Ba'is artinya apa? Allah Maha membangkitkan. Yuk kita sebelum belajar materi bab baru, materi pelajaran yang baru, kita bersama melakukan ice breaking ya. Kalau Bapak bilang tepuk 1, kalian bilang sambil tepuk tangan sambil bilang yes. Kalau Bapak bilang tepuk 2, oke. Kalau Bapak bilang tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Bisa? Yuk bareng-bareng yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Anak-anak semuanya, kita masuk ke materi bab baru. Bisa dibaca di proyektor di depan. Tulisannya apa? Idul Fitri. Nah, anak-anak semuanya, pasti kemarin kita sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Menjelang Hari Raya Idul Fitri itu mungkin kalian anak-anak masih sukanya main, mungkin masih sukanya jajan dan sebagainya. Tapi para orang tua itu ketika mau masuk Hari Raya Idul Fitri itu banyak keperluan, banyak kesibukan. Siapa coba yang bisa menyebutin apa kira-kira kesibukan orang tua di Hari Raya Idul Fitri? Oke, bikin kue untuk hantaran. Buat apa? Bikin ketupat. Ya, Umar bikin ketupat. Apa lagi? Ya, Andri, beli baju baru. Kata Andri, ada kalau pas mau malam takbiran itu ada yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah termasuk rukun Islam atau rukun iman? Rukun Islam. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang zakat fitrah. Nah, tapi kita mau belajar tentang zakat fitrah, sebenarnya apa saja sih Pak yang akan kita pelajari? Yang pertama, kalian akan belajar memahami konsep, hikmah, dan ketentuan zakat fitrah dengan benar. Jadi nanti apa saja sih syarat-syaratnya? Apakah semua orang itu wajib zakat fitrah? Berapa sih ukurannya? Dan siapa saja yang berhak menerimanya? Kita akan pelajari hari ini. Yang kedua, tentunya kalau zakat fitrah itu kalian harus pandai berhitung-hitungan. Maka dari itu tujuan yang kedua, kita akan menghitung besaran zakat fitrah untuk keluarga dengan tepat. Ya, jadi nanti ada berapa total keluarga di keluarga kita. Nah, itu nanti akan menyiapkan sejumlah uang, bisa berupa uang ataupun beras. Nanti kita akan pelajari ya. Nah, kemudian kita akan mempraktikkan simulasi penyaluran zakat fitrah melalui role playing. Kemarin Bapak sudah ngumumin di grup WA orang tua, minta anak bawa beras zakat fitrah. Bawa semuanya? Oke, bagus. Nah, nanti kita akan coba praktekin nih, gimana cara zakat fitrah yang baik. Dan yang keempat, kita akan menunjukkan sikap peduli dan berbagi kepada sesama. Oke, ini ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan paham terkait tujuan pelajaran hari ini. Nah, berikutnya, Bapak punya masalah nih, menjelang Idul Fitri,
Ada keluarga yang bingung berapa takaran zakat fitrah untuk anggota keluarganya. Siapa saja yang berhak menerima dan bagaimana cara menyalurkannya? Bagaimana solusinya? Nah, coba tadi Bapak bilang kalian itu kan kalau anak-anak itu masih main-main, ngerengek minta beli baju baru, ngerengek minta jajanan disiapin. Tadi Umar minta apa Mar? Ketupat ya Mar. Sementara para orang tua itu pikiran mau di mana nih ya zakat fitrahnya Pagin? Ya, Pagin punya anak sekian. Nanti zakat fitrahnya apakah dibagi ada yang di kampung atau nanti di Jakarta semuanya atau mungkin nanti di sekolahnya anaknya Pagin atau bagaimana? Nah, itu pasti kalau menjelang Idul Fitri atau hari-hari akhir puasa itu dipusingkan dengan akan dibagikan kemana zakat fitrah itu. Nah, ini ceritanya ada seorang bapak-bapak, dia bingung nih, mau zakat fitrahnya kasih ke anak yatim piatu, atau kemudian orang tua yang renta, yang miskin, dan sebagainya. Nah, kita akan pelajari terkait dengan zakat fitrah. Setelah nanti kita belajar, kalian tentu akan tahu jawabannya, besarannya berapa, kadarnya berapa, dan sebagainya. Oke, baik. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang dikeluarkan menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri setelah berpuasa selama Ramadan. Kita nih kalau bulan puasa sering nggak ngelakuin kesalahan atau dosa? Sering ya. Nah, itu nanti maka pembersihan dirinya itu dengan melakukan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah berfungsi membersihkan jiwa dari dosa kecil, kesalahan saat Ramadan. Baik itu kesalahan kalian sama teman, sama orang tua dan sebagainya, sama misalnya berbohong dan sebagainya, kesalahan-kesalahan lah. Itu nanti bisa disucikan atau bisa dibersihkan lagi dengan kalian mengeluarkan zakat fitrah. Nah, zakat fitrah juga bertujuan untuk apa? Bentuk kepedulian terhadap kaum fakir miskin. Kita peduli sama tetangga kita. Zakat fitrah kita hadir untuk bentuk kepedulian terhadap tetangga yang kebetulan dia menjadi orang yang fakir miskin. Nah, apa hukumnya dan kewajiban zakat fitrah? Hukumnya, kalian ini Pagin tanya, semuanya muslim? Nah, semua yang muslim itu wajib melakukan zakat fitrah tanpa terkecuali, baik yang tua, yang muda, bahkan anak yang baru lahir. Ya, misalnya nih, ada ibu kalian lahiran jam 5 sore atau jam 10 malam. Ya, dia yang bayi yang baru lahir, baru 7 jam, baru 1 jam, 2 jam, dia harus tetap melakukan zakat fitrah. Ya, pokoknya yang masih hidup, umat Islam, laki-laki, perempuan, tua, muda, bayi, atau udah renta, semuanya harus zakat fitrah. Nah, itu menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Bagaimana sih Pak zakat fitrah itu besarannya atau sebanyak apa sih Pak kita keluarin? Nah, zakat fitrah. Zakat fitrah satu orang itu adalah 2,5 kilogram makanan pokok. Misalnya kita di Indonesia makanan pokoknya berupa apa? Beras. Maka di Indonesia kalau zakat fitrah pakai beras. Contoh misalnya ada daerah makanan pokoknya gandum, maka zakat fitrahnya dengan gandum. Jadi tidak harus beras, tapi karena Indonesia ini adalah makanan pokoknya berupa beras, maka zakat fitrahnya harus dengan beras, ya. Nah, boleh nggak Pak zakat fitrah dalam bentuk uang? Boleh tidak? Boleh. Ya, misal nih, harga berasnya 15.000. Maka kalian beli di warung 37.500. Nah, itu berarti yang kalian keluarkan sebagai zakat fitrah. Ya, jadi besarannya kalau dalam bentuk kilogram berapa? 2,5 kilogram. Tapi boleh bentuknya liter, yaitu 3,5 liter. Andri, maju ke depan Andri. Coba. Nah, kita akan coba praktekin ya. Bagaimana sih kita ngitung zakat fitrah yang harus kita keluarkan dengan keluarga yang ada? Oke, Andri. Di kolom yang ini, Andri tuliskan. Coba hadap ke depan dulu. Andri, di rumah itu kamu tinggal bersama siapa aja? Ayah. Andri ada ayahnya. Terus
Ibu, terus abang, terus sama Andri. Oke, berarti ada berapa orang? 4 orang. Tulis di sini angka 4. Oke. Andri, ada 4 orang, 1 orangnya 2,5 kilogram. Berarti berapa kilogram yang harus dikeluarkan oleh Andri, ayahnya Andri? Coba hitung. 10 kilogram. Oke teman-teman, kata Andri ada 4 orang, total yang harus dikeluarkan adalah 10 kilogram beras. Betul apa salah? Betul, tepuk tangan untuk Andri. Boleh duduk Andri. Nah, berikutnya. Waktu pembayaran zakat fitrah. Zakat fitrah itu dibayarkan saat kapan? Saat mulai atau awal Ramadan. Jadi Pak, boleh nggak besok puasa pertama nih, saya zakat fitrah? Boleh nggak? Boleh aja. Hingga sebelum sholat Idul Fitri. Ya, itu batas terakhirnya adalah sebelum sholat Idul Fitri. Pak, kalau misalnya saya lupa nih tadi malam belum zakat, yang lain pada ke masjid buat zakat, saya malah main petasan, main kembang api, lupa belum zakat fitrah. Ya, terus habis sholat idnya saya ketiduran. Saya baru mau niat zakat fitrahnya jam 8 pagi. Itu namanya zakat fitrah atau bukan? Bukan, itu namanya sedekah biasa. Sah enggak berasnya kita kasih ke orang, sah enggak? Sah, tapi itu bukan namanya zakat fitrah. Tapi itu namanya adalah sedekah. Nah, berikutnya, apa sih bedanya? Ada zakat itu ada 2. Zakat fitrah dan zakat mal. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu setiap jiwa muslim harus mengeluarkannya. Kalau zakat mal adalah pemilik harta yang mencapai nisab. Bayarnya kalau zakat fitrah tadi udah ditetapin, yaitu Ramadan sampai bulan Syawal atau 1 Syawal. Kalau zakat mal, zakatnya nggak mesti di Lebaran ya. Bulan apa aja dia bebas. Itu namanya zakat mal. Besarannya 2,5 kilogram per orang beras ya. Tapi kalau misalnya zakat mal 2,5 dari harta. Contoh misalnya Irfan punya duit 100 juta ya, penghasilan bersihnya Irfan dapat 100 juta. Maka yang Irfan harus keluarkan berupa zakat mal adalah 2,5 juta. Irfan harus rela dikasihkan kepada orang lain, nggak boleh pelit, harus berbagi ya. Nah, bentuknya kalau zakat fitrah itu bentuknya adalah beras atau makanan pokok. Kalau misalnya zakat mal boleh berupa uang, ya, boleh berupa emas, hewan-hewan ternak dan lain-lain. Nah, siapa aja sih Pak yang boleh nerima zakat fitrah? Ada 8 macam. Coba yang pertama apa? Fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil. 4, mu'alaf. 5, rikob. 6, gharimin. Yang 7, fisabilillah dan ibnu sabil. Ini termasuk dalam surat At-Taubah ayat 60 ya. Nah, apa keterangannya? Orang miskin, orang fakir, orang yang tidak punya harta dan pekerjaan. Jadi dia nggak punya harta, kemudian dia juga nggak punya pekerjaan, nggak ada usaha, maka dia namanya orang fakir, harus kita beri zakat atau sedekah. Yang kedua, orang miskin, orang yang punya harta, dia punya pekerjaan, tapi penghasilannya minim, sedikit, cuma bisa kasih makan anak istrinya. Dan 3, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Misalnya apa? Dia berdakwah, ustadz dan sebagainya, maka dia juga boleh dapat zakat fitrah. Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, boleh menerima zakat fitrah. Yang kelima, ghorim. Ghorim itu orang yang punya banyak hutang, ya, hutang pinjol dan sebagainya, ke bank dan sebagainya, dan dia tidak mampu untuk bayar hutang, maka dia boleh menerima zakat fitrah. Yang keenam, orang yang terputus bekalnya, misalnya dia musafir atau santri dan sebagainya, ya. Ketujuh, amil zakat, panitia zakat fitrah, dan ke-8, rikob, budak. Rasanya sudah tidak ada lagi budak ya. Apa sih manfaat kita nih
diwajibin untuk zakat fitrah? Yang pertama, untuk yang membayar ya, untuk pagi nih contoh yang membayar, maka pagi jiwanya jadi makin suci ya. Kemudian menambah keberkahan rezeki. Untuk yang nerima gimana? Bantu memenuhi kebutuhan mereka. Nah, semuanya, materi kita sudah cukup. Kalian sudah paham semuanya? Oke, ada yang masih belum dipahami materinya? Mudah-mudahan paham semuanya ya. Oke, baik. Kali ini kita waktunya kuis. Pagin sudah bagikan ke kalian semuanya berupa barcode. Nah, kalian nanti saling bergantian untuk kuis ya. Coba Pagin ada soal di sini. Kalian secara bergantian ya. Jawab dengan cepat. Yo, nanti Pagin scan jawaban kalian. Oke, yuk kita lihat di papan tulis ya. Yo, jawab dengan cepat. Yo. Sudah? 1, 2, 3. Yo, kelompok 1. Mana barcode-nya? Ayo Alde. Ayo nak. Oke. Ya. Yang jadi jawaban kamu dikatasin. Oke. Amizan. Oke, baik. Semuanya sudah menjawab. Kita lanjut soal kedua. Ya, bergantian. Ya. Udah? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dari kelompok 4, Rehan. Coba buka jawabannya. A, B, C, D. Ya. Oke. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, yang menang adalah kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, baik. Semuanya, setelah ini kita akan berdiskusi. Kalian akan berdiskusi dengan teman-teman kelompok kalian. Ya. Oke, coba perhatikan semuanya. Konsentrasi. Baik. Oke, anak-anak, Bapak sudah bagikan 3 hal sebagai LKPD atau tugas kalian. Yang pertama, coba lihat ke depan. Lihat ke depan dulu. Oke. Yang pertama, diskusikan bersama anggota kelompok beberapa peran yang nantinya akan disimulasikan. Jadi nanti kalian diskusikan, Rehan sebagai anggota kelompok 4 berperannya sebagai apa? Ya, ditulis. Kemudian lembar keduanya ada naskah dramanya. Nanti kalian maju buat didramain. Ya. Yang ketiga, name tag. Silakan name tag kalian dipakai sesuai perannya masing-masing. Yuk, silakan kalian berdiskusi jadi apa. Pagin ada waktu sekitar 7 menit ya. Silakan kalian berdiskusi. Di bagian teks ada warna-warna, kalian sesuaikan saja. Misalnya tokoh yang kelompok 4 yang Muzaki siapa? Muzaki Rafki, maka itu ada Pak Ahmad diganti namanya Pak Rafki gitu ya. Anaknya juga namanya Rehan. Terus nanti ada Amilnya, Amil siapa? Umam ya. Jadi nanti di situ tulisannya diganti Umam. Yuk, biar kalian nanti lancar pada saat presentasi atau simulasi role play. Jangan lupa beras zakatnya dikeluarin. Yuk kita siap-siapin untuk drama. Iya, namanya diganti coret, ganti sesuai nama dari perannya ya. Oke. Pagin kasih waktu 2 menit lagi ya. 2 menit lagi untuk berdiskusi. Dan kemudian satu kelompok 5 menit saja untuk tampil. Oke, sudah selesai ya. Sekarang yang bagian depan yang hanya 1 lembar boleh Pagin minta untuk dikumpulkan. Udah tadi ya? Alde.
Oke, baik. Semuanya sudah siap untuk pentas? Oke, Pagin akan spin ya. Kelompok mana dulu nanti yang akan maju. Oke, Pagin spin. Nah, yang akan maju berdasarkan spin Pagin adalah kelompok 4 duluan. Ya, no, kelompok 4 nanti maju pertama. Yang kedua adalah kelompok 2. Kelompok 2 ya, kelompoknya Irfan ya. Oke, kemudian yang maju ketiga adalah kelompok 1 dan yang terakhir kelompok 4. Oke, baik. Sebelum kalian siap-siap untuk maju, Umar, boleh ke depan, Mar. Kita akan bersolawat bersama, melakukan ice breaking yang akan dipimpin sama teman kamu Umar. Sini, Mar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Oke, tepuk tangan untuk Umar. Berikutnya kita akan role play, bermain peran selama 5 menit ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sore hari menjelang Idul Fitri, Bapak Fadil sedang menyiapkan beras dalam kantong plastik di meja. Rosid berdiri di sampingnya mengamati dengan penuh perhatian. Ayah, kenapa kita harus memberikan beras ini? Bukankah kita juga membutuhkannya? Pertanyaan yang bagus, Nak. Ini beras untuk zakat fitrah. Ini kewajiban kita sebagai umat Islam untuk membersihkan diri dari kesalahan kecil selama Ramadan dan membantu orang yang membutuhkan. Seperti berbagi kebahagiaan di hari Lebaran ya? Benar sekali. Nah, ini sudah siap. Kita ada 2 kantong beras. Satu untuk ayah dan satu lagi untuk kamu. Baik, Ayah. Ayo kita berangkat ke masjid. Pak Irfan pasti sudah menunggu. Mereka bangkit dan berjalan keluar rumah sambil membawa kantong beras menuju ke masjid. Pak Irfan sedang duduk di belakang meja mencatat dalam buku besar. Beberapa kantong beras sudah tertumpuk di sampingnya. Assalamualaikum Pak Fadil. Alhamdulillah sudah datang untuk menunaikan zakat fitrah. Waalaikumsalam Pak Irfan. Ya, ini zakat fitrah dari keluarga kami. Baik Pak Fadil, semuanya sudah selesai. Masya Allah, Rosid sudah besar ya, hebat, sudah ikut membantu ayah. Iya Pak Irfan, saya ingin belajar tentang zakat fitrah. Bagus sekali, nah zakat fitrah itu sangat penting. Setiap muslim yang mampu wajib mengeluarkan sebelum salat Idul Fitri. Ini akan disalurkan kepada orang yang berhak menerima seperti fakir miskin, janda-janda tua, dan anak yatim. Oh, kapan akan diberikan ke mereka, Pak? Besok pagi sebelum salat Idul Fitri kami akan mengantarkannya. Kebetulan sudah terkumpul cukup banyak. Ada Ibu Ufaira dan beberapa keluarga lain yang sangat membutuhkan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat untuk mereka ya Pak Irfan. Kami permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Fadil. Terima kasih Rosid. Sama-sama Pak Irfan. Pak Fadil dan Rosid berjalan pulang dengan hati yang bahagia. Keesokan harinya, pagi hari sebelum sholat Idul Fitri, di depan rumah sederhana, Ibu Faira datanglah Pak Irfan membawa beberapa kantong beras. Assalamualaikum Pak Irfan. Salam Bu Faira, alhamdulillah kami datang untuk menyerahkan zakat fitrah dari jamaah masjid. Pak, Subhanallah, Pak Irfan selalu ingat dengan saya.
Sama-sama, Bu. Ini ada 2 kantong untuk Ibu. Tolong diterima ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya doakan semua orang yang telah membantu kami. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda dan rezeki mereka selalu dilimpahkan. Amin. Amin. Baiklah, Bu. Kami permisi melanjutkan ke rumah warga lainnya. Selamat Idul Fitri ya, Bu. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Idul Fitri juga Pak Irfan. Mohon maaf lahir dan batin. Narator. Pak Irfan kembali melanjutkan membagikan zakat fitrah ke rumah warga yang lain dan Bu Faira masuk ke rumah sambil membawa beras dengan hati yang dipenuhi rasa syukur dan bahagia. Teman-teman semua, zakat fitrah bukan sekadar kewajiban ritual saja, tetapi juga wujud kepedulian sosial yang mengingatkan persaudaraan umat Islam. Dengan menunaikan zakat fitrah, kita membersihkan ibadah puasa kita sekaligus berbagi kebahagiaan dengan mereka yang membutuhkan sehingga semua orang dapat merayakan Idul Fitri dengan sukacita dan penuh kebahagiaan. Demikian Ramadan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sama ya, kelompok 2 suaranya masih kurang keluar, kurang lantang. Oke, anak-anak semuanya, tadi kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah melakukan role play ya, atau bermain peran. Nah, berikutnya kita akan ke kesimpulan bahwa zakat fitrah membersihkan jiwa dari celah dan kesalahan yang mungkin terjadi selama bulan Ramadan sehingga ibadah puasa kita jadi bersih. Coba Bapak sekarang punya permainan. Rehan, maju ke depan Rehan. Rehan, pegang gelasnya ya. Sudah? Oke, Bapak juga pegang satu. Rehan. Rehan ini ceritanya bulan puasa mokel istilahnya. Oke, Rehan mokel. Jadi punya kesalahan mokel. Apa lagi? Rehan bulan puasa tiba-tiba buka kulkas. Ya, terus Rehan bulan puasa nggak main game mulu, nggak tadarus, disuruh orang tua nggak mau. Apa lagi? Pagi-pagi lapar minta buka. Apa lagi? Banyaklah misalnya kesalahan-kesalahannya Rehan perbuat ya. Maka dengan zakat fitrah, nah tadi Rehan itu jiwanya banyak kesalahannya ya. Nah maka dengan dia melakukan zakat fitrah, apa yang akan terjadi? Menjadi suci, menjadi bersih lagi. Inilah Rehan kalau di akhir Ramadan dia melakukan zakat fitrah. Tepuk tangan dong untuk Rehan. Oke, baik. Sudah selesai belajarnya. Sekarang kita kerjakan soal. Bapak ada soal, sedikit kok. Soalnya ada 6 soal. Keluarkan pulpennya dan fokus jawab. Bapak kasih waktu sekitar 7 menit ya. Yo, silakan kalian kerjakan sendiri-sendiri, tidak menyontek. Ya. Ya, ada yang tidak bawa pulpen? Bawa ya. Oke, bawa pulpen semuanya punya ya. Oke, yuk kerjakan ya. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Tidak mencontek. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu 7 menit ya. Ayo, tidak boleh kerjasama. Oke, kelompok 1 silakan kumpulkan kepada Andri. Kelompok 2 silakan kumpulkan kepada Aldea. Kelompok 3 kepada Alika. Kelompok 4 kepada Faris. Yo, nanti ketua kelompoknya kasih ke Pak Gin. Oke, kelompok 4 sudah selesai semuanya. Kelompok lain gimana? Oke, sudah ya. Oke, terima kasih. Baik. Sudah selesai mengerjakan semuanya? Oke, baik. Duduk siap. Konsentrasi. Baik, anak-anak semuanya. Kita sudah di akhir pembelajaran. Apa yang akan kita lakukan berikutnya? Yang akan kita lakukan berikutnya adalah melakukan refleksi. Anak-anak semuanya, Pak Gin punya stick
Nanti masing-masing anak silakan ambil satu dan tempel bagaimana refleksi menurut kalian pembelajaran hari ini. Apakah pembelajarannya menyenangkan? Kalau menurut kalian menyenangkan, silakan taruh di kantong warna hijau. Kalau misalnya pembelajarannya membingungkan, silakan taruh di kantong warna pink. Kalau misalnya menurut kalian pembelajaran hari ini membosankan, silakan taruh di kantong warna oranye. Oke, sudah siap? Oke, dari kelompok 1 silakan Andri. Muter Andri lewat depan. Yo semuanya bergantian silakan. Yo. Ya, nggak apa-apa, silakan. Menurut kalian pembelajaran hari ini menyenangkankah, membingungkan, atau membosankan? Yo, silakan. Ayo, Fania. Oke, lanjut kelompok 2. Ayo, kelompok 2 sekarang. Aldea dan teman-teman. Yo. Coba diberdiriin bisa? Oke, yuk silakan. Nah. Oke, lanjut. Outsheet, udah ambil? Ambil satu. Oke. Baik, terima kasih kelompok 2. Lanjut kelompok 3, Alika. Ya, silakan. Ya, menurut kalian, menurut kamu, pembelajaran hari ini bagaimana ya? Menyenangkan, membosankan, atau membingungkan? Bikin kalian bingung. Ya, waduh, udah penuh nih kayaknya nih. Oke, lanjut kelompok 4. Waduh, menyenangkan. Oke, iya, bagus. Waduh, udah kepenuhan. Boleh, silakan. Wah, semuanya kayaknya full di bagian menyenangkan. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, boleh duduk siap? Oke, baik anak-anak semuanya. Kita sudah berakhir pembelajaran hari ini. Besok di pertemuan berikutnya kita akan belajar materi tentang memberi juga, yaitu dalam bentuk sedekah. Siapa yang suka sedekah? Nah, sedekah, infak, dan juga tentang hadiah. Oke, baik. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa yang akan dipimpin sama Faris. Silakan Faris, pimpin doa lagi. Siap. Siap. Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-insana lafi husri illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil sabri wa tawasau bis sabari. Sadaqallahul azim. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pembelajaran kita hari ini selesai. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.